5 boneka terkenal paling berhantu dan angker di berbagai negara dan salah satunya ada di Indonesia. Halo teman-teman semua, sebelumnya terima kasih sudah melihat video Yoga. Jadi di malam hari ini juga pengen membahas nih teman-teman 5 boneka paling berhantu di dunia dan berbagai negara, yang pastinya ada boneka yang berasal dari Indonesia sih teman-teman ya. Tetapi jangan lupa dulu follow akun terbaru DS Yoga ini ya guys, karena Yoga ini bakal konten di sini dan akan menghibur dan menambah kesan horor kalian. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasan 5 boneka paling berhantu di dunia. Oke. Oke guys, jadi boneka yang pertama itu adalah boneka yang sangat terkenal, pasti semua orang tahu, yaitu boneka Annabelle yang berasal dari Amerika teman-teman. Jadi boneka Annabelle ini pada tahun 1970 dimiliki oleh seorang wanita mahasiswi yang bernama Donna teman-teman. Nah, Donna ini nih memelihara boneka Annabelle ini dikarenakan dia ini sangat ngesir dengan boneka tersebut. Tetapi lama-kelamaan boneka ini memiliki sifat yang aneh guys, dimana rupanya boneka ini sering berpindah-pindah sendiri dan sering menuliskan kata help. Dan dari situlah Donna ini mulai merasakan bahwa boneka Annabelle ini memiliki roh yang sangat jahat teman-teman. Bahkan di suatu momen Donna ini tercekik oleh boneka Annabelle ini, merasa dicekik gitulah. Nah, pelakunya adalah boneka Annabelle tersebut. Lalu akhirnya karena gangguan yang sering terjadi, akhirnya Donna ini memanggil seorang paranormal teman-teman. Lalu paranormal itu mengatakan bahwa boneka ini benar dirasuki oleh roh halus yang bernama Annabelle Higgins teman-teman. Nah, akhirnya udahlah disembuhin tuh bonekanya, dan akhirnya beberapa saat kemudian boneka ini malah meneror Donna semakin kejam teman-teman. Akhirnya karena tidak tahan dengan tersebut, Donna ini memanggil seorang paranormal terkenal yaitu Ed dan Lauren Warren tersebut untuk mengecek nih boneka Annabelle, dan beliau mengatakan bahwa boneka ini dirasuki oleh roh-roh yang sangat jahat yang ingin menjadi dan ingin menguasai jiwa raga manusia teman-teman. Serem banget ya guys. Dan akhirnya boneka ini pun dibawa oleh Ed dan Lauren Warren tersebut ke museumnya di rumah, dan sekarang ini bonekanya itu berada di museum mereka teman-teman, dan tersegellah kekuatan jahatnya. Lalu boneka yang kedua adalah boneka Okiku yang berasal dari Jepang teman-teman. Jadi konon pada zaman dahulu kala ada nih seorang pemuda yang pada saat itu sayang dengan adiknya yang bernama Okiku. Lalu pada suatu hari dia ini membelikan sebuah boneka yang sangat cantik teman-teman, dan diberikan kepada adiknya yang bernama Okiku tersebut. Lalu akhirnya singkat cerita Okiku ini sangat-sangat sayang dengan boneka tersebut. Lalu suatu ketika Okiku ini jatuh sakit teman-teman, dan akhirnya Okiku ini dinyatakan meninggal dunia guys. Dan lebih anehnya teman-teman, boneka Okiku ini nih memiliki rambut yang terus panjang teman-teman, dan memanjang seperti rambut manusia. Dipercaya bahwa boneka tersebut telah dirasuki oleh roh Okiku teman-teman, dan akhirnya boneka Okiku ini pun diserahkan di sebuah kuil yang bernama di Hokkaido teman-teman. Dan para biksu juga ini yang berada di kuil tersebut rutin untuk memangkas ini rambutnya si Okiku ini supaya tidak terus tumbuh guys. Lalu ada boneka Mandy dari Kanada teman-teman. Jadi pada abad ke-20 sebuah museum di Kanada ini mendapatkan sebuah boneka yang dinamakan boneka Mandy teman-teman. Lalu donatur dari boneka Mandy ini mengatakan bahwa boneka Mandy ini memiliki kekuatan yang sangat-sangat spiritual, di mana boneka Mandy ini pada saat bersama donatur tersebut, dia ini sering berpindah-pindah tempat, sering terdengar suara teriakan-teriakan padahal tidak ada orang di sana teman-teman. Lalu singkat cerita, setelah boneka Mandy ini disumbangkan ke museum tersebut bener-bener angker teman-teman, dimana kadang-kadang di sana itu makanan suka hilang, komputer mati sendiri, terdengar suara teriakan-teriakan dan lain-lain teman-teman. Dan pada saat itu akhirnya boneka Mandy ini disucikan teman-teman, dan akhirnya disegel di sebuah ruang kaca yang berada di museum tersebut, dan akhirnya boneka Mandy ini terkurung di sana guys. Dan akhirnya boneka Mandy ini pun bebas dari roh jahat katanya guys ya, dan akhirnya dia ini tetap dikurung di museum tersebut dan tenang teman-teman. Lalu yang keempat ada boneka Pupa asal Italia guys. Jadi pada abad ke-20 ini ada seorang wanita yang pada saat itu memiliki boneka, yaitu boneka Pupa. Nah, boneka Pupa ini sangat disayangi oleh wanita tersebut, diajak ngomong, diajak mandi, diajak ngobrol, diajak makan dan lain-lain teman. Pokoknya sangat sayang
pada boneka pupa ini. Hingga dewasa, wanita tersebut masih menyimpan boneka pupa dan sering berbicara dengan boneka tersebut. Hingga pada suatu ketika wanita tersebut meninggal, teman-teman. Nah, akhirnya para keluarga ini pun menyimpan boneka pupa sebagai wujud kenangan-kenangan, teman-teman. Tetapi semakin mereka menyimpan, keanehan mulai terjadi di mana mereka ini sering melihat benda-benda bergerak sendiri, sering mendengar tangisan-tangisan seperti suara wanita tersebut di boneka pupa. Lalu yang paling gongnya lagi, boneka pupa ini mulai menyerang, teman-teman. Dimana mereka ini sering tercekik saat tidur. Begitu guys. Serem banget, teman-teman. Yang terakhir adalah boneka asal Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Jalangkung, Jalangkung. Begitu, teman-teman. Jadi Jalangkung ini merupakan boneka tradisional asal Indonesia yang terbuat dari batok kelapa dan pakaian sederhana, guys. Nah, biasanya Jalangkung ini digunakan oleh orang-orang untuk pemanggilan arwah seperti Ouija board, teman-teman, alias papan Ouija. Dimana biasanya para pemanggil ini membacakan sebuah mantra, yaitu mantranya adalah Jalangkung, Jalangkung. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Nah, biasanya boneka Jalangkung itu langsung bereaksi, guys. Dan itulah arwahnya tuh masuk ke dalam boneka tersebut. Kenapa boneka ini berhantu, guys? Karena boneka ini merupakan mediasi alias media masuknya roh yang dipanggil, teman-teman. Makanya sangat berhantu. Bahkan tidak jarang pula orang-orang ini nih cuman iseng-iseng aja main jalangkung-jalangkung, rupanya arwahnya bener masuk, dan pada saat itu bonekanya itu ditinggalin dan tanpa ada ritual pengembalian dulu, teman-teman. Jadi biasanya orang yang memanggil arwah itu harus juga mengembalikan arwah tersebut secara baik-baik, yaitu berpamitan. Dan biasanya banyak orang yang langsung lari aja, teman-teman, tanpa mengembalikan arwah, dan biasanya orang-orang tersebut itu bakal dihantui, teman-teman. Ih, serem. Siapa yang pernah main boneka jalangkung? Silahkan komen di kolom komentar ya, guys ya. Oke, teman-teman, mungkin itu 5 pembahasan boneka paling berhantu di berbagai negara, yaitu salah satunya adalah Indonesia. Siapa yang pernah main boneka Jalangkung? Ngeri banget ya, teman-teman. Ya guys, jangan lupa follow akun terbaru Dia Yoga ini ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya nih. Sampai bertemu juga lagi di video selanjutnya nih. Bye-bye.